Om, pengennya pas terakhiran nafasnya panjang. Terus dia pas denger, apa ini? Napasmu kayak kuda. Saya dulu membayangkan bahwa saya tuh kayak karakter film kartun gitu nyanyinya. Jadi nggak tahu kenapa menurut saya suara mereka indah sekali. Kita pernah manggung, Arina suaranya nggak ada. Waktu itu suaranya kalau ngomong kayak kelawar. Serius? Ya. Ada kayak gitu? Iya gitu. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus. Bebaskan suaramu. Hari ini kita kedatangan seorang vokalis yang amat sangat keren dan pelopor dan pendobrak dunia musik Indonesia. Ada Arina Mocca. Hai. Hai. Pas lah. Aduh, gila lama banget ketemu nih. Ini akan menjadi percakapan yang akan sangat membuat kalian semua terinspirasi ya, karena kita akan gali semua pengalamannya Arina Mocca dan juga untuk membuat kalian semua terbakar semangatnya untuk berkarya, gitu ya. By the way, selamat untuk EP-nya. Terima kasih. EP terbarunya berjudul Life in Bloom. Iya. Dengan 3 lagu dan 1 plus lagu instrumentalnya ya. Iya. Tapi ini soundnya juga menarik. Misalnya gini, kalau gue mendengarnya ini Mocca banget, ya kan? Tapi ada sound yang berbeda. Iya. Ya nggak sih? Kalau kita lihat dari tahun 99 sampai 2025, Mocca ya masih Mocca dan vokalnya Arina juga masih Arina gitu ya. Tapi there's something yang berbeda gitu. Nah, mungkin kalau orang sekilas dengarnya mungkin enggak, tapi kalau orang yang bisa mendengar secara lebih detail, tapi nanti kita akan masuk ke sana. Oke. Jadi kalian yang belum dengerin, wajib dengerin. Kita akan bedah juga nanti lagunya. Kenapa ini begini, kenapa ini begitu. Tapi sebelumnya, tolong dong. Kita perlu mengajak teman-teman semua time capsule. Mau nggak? Boleh, ayo. Boleh ya? Ayo. Oke. Ini kalian guys, mungkin kalian buat yang anak-anak yang muda-muda, masih muda-muda banget, kalian harus tahu ya. Salah satu pelopor dan pendobrak band indie di Indonesia adalah ibu ini. Beserta grupnya tentu saja grupnya, ya. Mocca, karena waktu itu juga gila men. Waktu itu, iya gak sih? Udah gitu, Mocca adalah salah satu band yang bahasa Inggris semua gitu. Iya. Ceritain dong, gimana sih awalnya Mocca terbentuk? Jadi gini ya, tahun 99. Kita mundur dulu ya, 97. Mundur dulu ya. Tahun 97 saya dan Rico, gitarisnya Mocca, pernah bikin band. Beserta 3 orang rekan lainnya. Karena kita satu kampus nih, satu jurusan, anak desain interior dulu. ITENAS Bandung. Desain interior ITENAS. Iya, lalu kita bikin band. Udah bikin beberapa lagu original, tapi ternyata tidak semua membernya satu visi. Kan? Dari pertama udah bikin lagu original? Sudah. Tapi ya kita plus juga nge-cover beberapa lagu kesukaan kita juga. Karena kalau nyari duit zaman itu kan susah ya. Harus jadi band cover dulu kan. Iya, tapi kita bikin karya yang kita pengen angkat juga. Karya kita sendiri. Cuman ya gitu deh. Yang satu ngasih masukan yang kurang pas. Akhirnya gimana satu dan lain hal. Akhirnya bandnya bubar aja ya. Dan akhirnya materi kita tuh terkatung-katung. Di antaranya ya disebutkan. Ini akhirnya masuk ke album My Diary loh. Lagu dari dari band kita yang terdahulu itu. Jadi ada What If, ada Secret Admirer. Itu udah lama sebenarnya. Secret Admirer dari sebelum album pertama? Iya, sebenarnya ya. Terus ada Life Keeps On Turning ya kalau nggak salah. Twist Me Around. Ya, kalau nggak salah 4 lagu itu. Me and My Boyfriend, Deng. Jadi itu sebenarnya lagu dari proyek kita yang terdahulu. Tahun 97. Nah, tahun 99 tiba-tiba Rico datang ke saya. Terus dia ngomong, lagu-lagu yang dulu kita punya nih ternyata bisa nih dibantu digarap sama Toma sama Indra. Saya bingung, karena dulu di kampus itu si Toma terkenalnya jadi vokalis. Terus Indra itu gitaris. Makanya saya bingung, kenapa gitar vokal ketemu gitar vokal ini? Proyek apa ini? Wah, ini fakta benar. Terus. Ya, terus ternyata saya baru tahu bahwa Indra waktu SMP-nya main drum. Terus Toma jadi main bass. Oh gitu toh, gitu kan. Jadi mereka bertiga dulu nih yang ketemu. Waktu itu soalnya si Toma sama Indra satu kontrakan nih di salah satu tempat di kota Bandung. Ya, karena mereka anak perantau nih kuliah di Bandung ya, jadi mereka barengan. Nah terus udah gitu
setelah mereka udah bertemu bertiga, akhirnya manggil saya. Ini gimana nih kita coba masukin vokalnya. Waktu itu pertama kali ngulik tuh lagu Telepon ya kalau nggak salah ya. Udah gitu pas dicoba berempat, oh ternyata mereka menangkap maksud kita, lagunya jadi bener nih, jadi bagus nih. Iya, akhirnya klop kan. Akhirnya kita jadi tujuan utamanya adalah membuat lagu yang bagus. Jadi kita anggap aja nih proyek Idealis membuat lagu yang mungkin tidak akan pernah diperdengarkan ke publik, tapi menurut kita ideal. Gitu. Akhirnya, ini ada satu kalimat yang menarik nih. Jadi Mocha berangkatnya waktu itu pokoknya mau bikin lagu yang bagus, mungkin tidak akan didengar atau dikenal orang banyak gitu. Iya. Berangkatnya begitu ya? Iya. Oke, terus. Ya kita udah yakin ini karena waktu itu atmosfer di musik Indonesia tuh ya, semua band tuh lagi berkiblat sama padi, inget banget. Semua band lagi pengen jadi padi gitu kan. Dan kita nggak tahu nih kita bakal punya tempat nggak ya. Dan udah sadar diri dulu. Dan zaman dulu juga kalau mau nyari duit ya harus jadi band cover. Punya lagu sendiri susah. Dan dulu kan jelas ya ada perbedaan major label dan bukan major label gitu kan. Kalau mau terkenal di dunia musik, jalurnya udah jelas. Harus major label, masuk TV, nembus radio, baru kamu bisa dikenal secara luas se-Indonesia gitu kan. Sementara materi kita kayak gini. Jadi kita udah sudahlah, udah dari awal udah jangan punya ekspektasi. Pokoknya kita bikin lagu aja gitu kan. Iya. Udahlah, akhirnya kita makin sering latihan. Tapi ya gitu, 2 tahun hanya latihan, gak pernah manggung sama sekali. Benar-benar mematangkan materi. Dan dulu saya cari uangnya di band lain. Band cafe bukan? Pokoknya akhirnya bandnya punya album juga. Tapi waktu zaman saya masuk masih jadi band cover. Gitu. Mungkin pernah denger band bernama She? Oh She. Iya. Oh my god. Yang terkenal dengan Slow Down Baby itu ya. Nah dulu vokalis pertamanya saya. Waktu masih jadi band cover bawain lagu-lagu The Course yang waktu itu lagi hits pada zamannya ya. Ya waktu bareng She tuh saya pernah bareng teman-teman kita memenangkan lomba mirip The Course. Karena satu-satunya peserta yang main tin whistle, ya iyalah. Gimana gak mirip? Iya benar. Ya diselenggarakan oleh tabloid Mumu. Masih inget gak? Oh my god, Ini sejarah yang sangat-sangat menarik nih ya. Maksud berarti ada beberapa hal yang gue tangkap gini. Maksudnya gue senang banget yang tadi tuh ya. Ketika di masa itu, di era itu semua orang berkiblat pada satu genre atau satu style tertentu gitu. Tapi tiba-tiba ini ada 4 orang berkumpul, pokoknya bikin musik yang menurut kita keren. Ntar dan nggak ekspektasi kayak ini pokoknya harus bisa menyaingi Padi atau bisa menyaingi band-band di major label. Pokoknya bikin aja yang keren gitu. Gitu ya. Dan maksudnya kalian tetap cari duit gitu istilahnya di luar project berempat ini. Iya. Waktu itu tapi ada pemikiran gini nggak? Kayak kita ini karena gini, kalau kita ngomong genre, siapa di era itu yang punya genre kayak Mocha? Nggak ada gitu ya. Itu gimana pola pikirnya gitu? Kok kalian bisa di tengah segitu banyak tren yang ada, terus kalian cek aja gitu, lawan arah gitu. Apa sih? Gimana pola pikirnya gitu loh? Kalau ditanya begitu aku bingung juga ya. Jadi pokoknya ada satu titik nih di mana saya harus memilih. Karena gak mungkin punya band 2, terus saya dua-duanya jadi vokalis ya kan. Jadi waktu itu saya dengan She bikin lagu sendiri. Sementara Mocha nih, proyek Idealis ini tiba-tiba mulai dilirik gitu. Oleh Fast Forward, salah satu indie label di kota Bandung yang awalnya tuh hanya jadi distributor lagu-lagu indie dari luar negeri. Mereka belum pernah mengeksekutif produseri band asli Indonesia gitu kan. Nah terbukalah kesempatan kan, ada yang mau modalin nih, kapan lagi? Walaupun seperti biasa ekspektasinya nggak ada yang beli juga nggak apa-apa, pokoknya ada yang modalin lagunya jadi nggak masalah gitu kan. Dan akhirnya ya itu saya harus memilih dan akhirnya saya milihnya Mocha. Udah siap miskin tuh pokoknya, nggak ada yang dengerin, nggak apa-apa, pokoknya. Soalnya kalau sih kan bandnya cewek-cewek semua ya. Betul. Gimana gak selling pointnya tuh? 7 cewek lagu Indonesia masuk Belantika pasti dapat jalan gitu kan. Ya udahlah. Akhirnya bersama Mocha ini kita mulai dan sebenarnya fast forwardnya juga baru mulai jadi sama-sama belajar gitu kan. Jadi ya kita dibilang gambling mungkin bisa juga ya. Ya pokoknya
selama kitanya bahagia mainin musiknya gitu dan kita merasa ini keren karena kita yakin karya kita keren gitu. Dan terbukti waktu kita main di kampus pertama kali nih ya, akhirnya kita manggung 9 November 2001, saya inget banget. Di kampus kita sendiri di basement. Acara inaugurasi. Acara inaugurasi kampus. Ya, dan itu pertama kali akhirnya nama Mocha tercetus karena kita 2 tahun hanya latihan nggak pakai nama sebenarnya. Latihan aja pokoknya. Latihan aja. Nama. Pas mau naik panggung baru tuh ditanya, ini nama bandnya apa? Nah si Riko nyeletuk, katanya Mocha aja, besok ganti lagi kalau ada ide lain. Oke siap. Oh gitu? Iya, sampai hari ini gak diganti ternyata. Sampai hari ini gak diganti ya. Dan nama itu kayak benar-benar melekat dan udah klop banget dengan maksudnya musik Mocha yang kita dengar sampai sekarang tuh kayaknya kalau namanya apa ya, namanya coklat atau namanya cappuccino gitu gak masuk. Mocha lah nama yang sudah asik banget gitu loh. Oke, ini sesuatu juga yang sangat-sangat menjadi inspirasi. Kenapa? Karena benar-benar kayak Fast Forward sebagai label juga ya pertama kali gitu mau eksekutif produseri band Indonesia. Iya. Ya kan? Mocha juga bandnya istilahnya baru lahir, lagu-lagunya original, bahasa Inggris pula, ya kan? Terus ya udah, makanya kita keluarin sesuatu yang menurut kita keren dan kita puas gitu loh. Dan itu yang akhirnya justru gila, langsung membuat semua orang terkaget-kaget, apa ini musik, apa ini waktu itu gitu. Yeah. Nah, tapi nggak cuma musik, dari awal juga Mocha kalau gue liatnya sudah berkomitmen dengan sisi visual juga. Gimana kalian memilih kostum panggung, bahkan instrumentasi juga kayak gimana gitarisnya, basisnya, dan semuanya itu pemilihan instrumen juga. Iya. Alat musik yang dipakai juga. Tapi ya itu semua prosesnya panjang sebenarnya. Oke, ceritakan. Jadi kalau soal kostum, sebenarnya kita baru menemukan jati diri bahwa kita benar-benar berkostum yang sesuai dengan idealisme yang kita miliki di kepala tuh ya, yang setelah udah ada duitnya tentu saja ya. Oke. Itu ketika album kedua sih, itu image yang benar-benar kita ingin capai. Oh gitu. Album pertama itu ya, yang covernya tuh ada saya yang pakai celemek, itu sebenarnya celemek ya, baju dengan motif tomat-tomat itu, sama si pakai kostum domba itu. Ya itu si baju yang saya pakai sih sebenarnya beli di sebuah pasar loak dengan harga Rp15.000, saya masih ingat. Ya. Dan itu sebenarnya celemek tapi saya jahit jadi baju, jadi saya jahit di belakang pakai kancing cetek gitu ya. Muat kan gede celemek mah. Gitu. Kira celemek cuma depan doang. Nggak, celemeknya ya sebenarnya ngikat belakang, tapi yang saya bikin jadi baju gitu. Terus dulu anak-anak yang lain sebenarnya ya bajunya ya apa adanya banget sih ya untuk foto album pertama terutama. Itu yang motretnya sebenarnya Serdendi. Mungkin tahu. Iya, karena dia suka main ke kontrakannya Indra Tama juga. Iya. Dia yang mengarahkan, itu ayo kita foto. Asal aja gitu, kita tahu jadi cover album. Menarik. Oke. Terus kita akhirnya setelah mulai manggung-manggung nih, ada beberapa brand yang mau support kita. Karena itu pergerakannya bareng sama distro kan. Kebangkitan clothing Bandung yang tadinya cuma jahit-jahit sendiri, jual ke teman-teman, akhirnya berkembang jadi toko sekarang kan. Distro Bandung juga salah satu kayaknya pusat oleh-olehnya lah kalau ke Bandung kan. Nah, jadi kita dulu support juga teman-teman kita. Jadi panggung-panggung pertama kita itu saya pakai jaket Parasit. Karena produknya itu secara image band sebenarnya kurang cocok ya, tapi disupport oleh ya kita brand. Ya disupport brand teman. Jaket Parasit tidak masalah. Ini juga satu poin yang menurut gue keren banget karena Mocha itu adalah sebuah pergerakan yang juga involve dalam kultur. Ya gak sih? Maksudnya kayak urban kultur ada disupport oleh clothing ya kan, secara segala macam. Jadi maksudnya bukan cuman musiknya doang, tapi everything that revolves around band Mocha ini gitu loh. Mainnya di acara apa, dengan kebangkitan distro, ya kan, dengan clothing seperti itu. Jadi maksudnya nggak tahu deh, gue ngerasa kayak di masa itu tuh semuanya align-nya tuh enak banget gitu. Iya, pas semua sama ya. Musiknya, sama kostumnya, sama apanya, sama dipergerakan semuanya gitu ya. Iya, karena mungkin kota Bandung juga kecil ya. Jadi ini kenal itu. Sebenarnya sih banyaknya dari circle pertemanan. Akhirnya bersatu dan akhirnya itulah semua yang membuat jalan kita jadi terbuka gitu. Sebenarnya pertemanan guys, penting guys, pertemanan harus bergaul. Ya, tapi kalau buat kita mulai dikenal Indonesia tuh sebenarnya kita terbuka jalannya oleh salah satu acara di TV nasional. Acaranya tuh Cari Jodoh.
intinya ya. Oke. Katakan cinta, apakah masih ingat? Oh, ada Iya. acara Katakan Cinta. Ada. Jadi itu ceritanya orang yang menyatakan cinta, terus ya gitu ditolak apa diterima, tapi ditayangin gitulah prosesnya. Nah waktu itu kita mendampingi seseorang dari kota Bandung, dia mau nyatain nih ke seorang cewek. Nah ceweknya tuh suka moka. Akhirnya kita datang ke kosannya Ih, gitu lucu. Oke. untuk mainin lagu. Terus kita udah nyiapin lagu Oh. yang kalau ditolak apa, ya kalau diterima apa. Oke. Gitu. Ya sayangnya ditolak. Tapi sejak acara itu mungkin orang ngelihat kita di TV kan, oh band yang mungkin mereka pernah dengar di radio itu aslinya kayak gini gitu kan. Dan sejak itu ya gitu mulai banyak tawaran main Iya. dan orang makin mengenal Moka gitu. Oke, ini juga hal yang gue pengen banget tanyain nih ke Moka. Dulu kan beda ya zaman sekarang, kita ada sosial media yang begitu menjadi tempat utama bagi para musisi untuk mempromosikan musiknya. Sementara kalau kita lihat ya, Moka itu terkenal bukan cuma di Indonesia guys kan, Thailand, Singapura, banyak negara-negara lain gitu loh, sampai luar Indonesia. Tapi waktu itu ya harus mengandalkan televisi. Gimana tuh waktu itu? Gimana pola pikirnya kalian bisa mempromosikan diri tanpa sosial media seperti sekarang? Dulu sebenarnya kita sering gaulnya tuh ada sejenis platform bernama MySpace, mungkin masih ingat? MySpace. Kalau punya MySpace pasti punya teman bernama Tom. Soalnya Tom yang bikin. Yang begini. Ya. Astagfirullahaladzim. Itu seangkatan Friendster lah ya, Iya. MySpace tuh. Dan kalau MySpace kan lingkungannya banyaknya produser atau musisi, pokoknya dunia musik lah gitu, label. Nah disitulah kita banyak buka relasi di luar negeri terutama. Akhirnya kita bisa dibawa ke Korea Selatan tuh salah satunya itu. Karena Moka jadi Fast Forward tuh berteman dengan sebuah label dari Korea. Awalnya sih dari Jepang dulu sih. Dari Rosemary ngenalin kita ke Beatball. Nah, akhirnya yang dari Beatball itulah yang akhirnya membantu Moka supaya lagu-lagunya bisa diperdengarkan di Korea gitu. Keren gila. Oke. Dan itu juga mungkin salah satu faktor yang istilahnya nggak tahu ya, kalau gue ngeliatnya sebuah konsep yang original, yang unik juga. Itu juga kayaknya orang juga pengen justru menyebar-nyebarkan ke negara lain juga gitu loh. Karena ini sesuatu yang baru dan ini sesuatu yang bisa dibilang gue membanggakan lah gitu istilahnya. Soal ini agak-agak banyak sedikit sih. Cuman ini juga lagi jadi percakapan gitu ketika kita lihat kalau di luar negeri gitu ya. Kan adalah beberapa artis luar negeri gitu. Artis Indonesia maksudnya yang terkenal di luar negeri. Cuman berasanya kayak mereka artis luar negeri. Ngerti gak sih? Tapi kalau Moka tuh terkenal di luar negeri, tapi ini band Indonesia gitu. Gimana cara ngomongnya? Iya. Paham. Nah itu tuh yang bikin Moka tuh menurut gue benar-benar spesial banget gitu loh. Salah satunya ya. Oke, sekarang mengenai genre nih. Kita kalau lihat memang Moka punya genre sendiri yang original. Bahkan sampai EP yang terbaru pun kita masih dengar gitu loh Moka. Tapi kita sempat juga di perjalanan Moka tuh album kedua nggak salah ya, sama Om Bob. Iya, Bob Tutup. Kalau kita dengar influence jazznya kental banget. Iya. Gitu. Apakah memang dari awal kalian kayak kita emang ada jazznya banget gitu? Karena jazznya tuh kental banget yang pas lagunya Om Bob itu gitu. Jadi kalau album kedua itu sebenarnya itu adalah perwujudan idealisme yang sebenarnya benar-benar ingin dicapai, namun belum kesampaian di album 1. Dan kita tuh sebenarnya kita berempat ya mengidolakan Frank Sinatra. Ya, jadi benar-benar pengen suatu hari pengen bikin musik kayak gini, nggak tahu gimana caranya gitu kan. Setelah album 1 lumayan meledak tuh, akhirnya punya modal nih. Disitulah akhirnya kita udah terobsesi sama Brass Section kan. Pengen banget bikin album bareng Brass Section. Gak tahu gimana caranya, pokoknya kita bikin. Dan entah kenapa, saya gak tahu kesambet apa pada suatu hari ya. Saya memang dari kecil suka banget lihat Bob Tutupoli di televisi waktu saya masih TK. Saya masih inget dia jadi pembawa acara kuis gitu. Oh orang ini keren banget ya. Terus pas saya pikir-pikir, ini Frank Sinatra Indonesia nih, Om Bob Tutupoli ini. Udah pengen ngajak duet. Udah saya bikin lagu aja tentang berdansa gitu. Terus kepikiran Bob, buat Om Bob aja gitu. Akhirnya jadilah lahir Swing It Bob kan. Terus disamperin aja gitu Bob Tutupoli. Sebenarnya prosesnya panjang juga itu. Oh gimana? Jadi salah satu kakak saya mungkin Dewi Lestari tahu? Ya ada yang mungkin pernah denger sini ya. Ya. Soalnya pernah ada yang nanya di X, Mbak udah pernah coba tulis buku belum?
Oh iya. Sempat viral, astagfirullahaladzim. Ya oke, tapi ya. Oke, terus. Jadi dulu Dewi kan masih ikutan trio tuh, Rida Sita Dewi kan, suka manggung di acara Tembang Kenangan yang Om Bob Tutupoli sebagai MC-nya kan. Okay. Ya udah akhirnya lewat situ jalurnya dari Mbak Dewi, akhirnya cari nomor telepon anaknya, terus akhirnya dihubungkan lah. Pengen banget nih duet sama Om Bob. Awalnya dia ragu-ragu, mau nggak ya gitu kan. Akhirnya beliau memutuskan mau deh. Udah aja akhirnya kan kita ketemu nih pertama kali. Tapi lagunya udah ada? Udah jadi. Berarti bisa diperdengarkan waktu itu kali ya sama. Iya, kasih minus one-nya lah gitu untuk mempelajari kan. Nah, waktu datang kita di sebuah studio di Jakarta gitu, semua udah pada ngintip dari atas. Pada semangat gitu kan. Datang, naik ke atas, begitu sampai depan studio, bubar. Yang lain kabur semua, saya ditinggalin berdua. Hah? Kenapa kalian semua? Oke. Tapi untungnya karena beliau umurnya ya selevel lah sama almarhum bapak saya ya. Jadi saya langsung luas gitu ngobrolnya, tahu gitu bagaimana cara menghadapi ya. Dan beliau sangat kooperatif. Waktu itu dia juga ngasih usulan beberapa tempat nih nyanyinya di gini. Oh gitu. Terus saya waktu itu pengen, Om, pengennya pas terakhiran nafasnya panjang. Terus dia pas denger, apa ini? Napasmu kayak kuda. Ya nggak apa-apa Om, senyamannya Om aja. Masih ingat. Pokoknya ya beliau kocak banget. Walaupun memang ngomongnya agak-agak apa ya, banyak bahasa slangnya lah. Iya, gitu. jazz banget lah ya, jazz banget. Tapi ya beliau selain humoris gitu, skill nyanyinya kata saya sih sangat luar biasa. Dan dia cerita juga perjuangan dia dulu sebagai penyanyi di Las Vegas segala macam. Pokoknya dulu beliau lama banget di Amerika kan. Ya, jadi dia muji juga dulu. Wah, bahasa Inggris kamu bagus juga. Oh, terima kasih Om. Udah pernah keluar negeri belum? Belum. Iya. Akhirnya pertama kali keluar negeri itu bareng Moka sebenarnya saya. Tapi dulu disangkanya saya sempat tinggal di Amerika atau apa gitu ya. Padahal mah belum. Tapi oke, ngomong-ngomong luar negeri dan bahasa Inggris ya. Keputusan untuk dari awal ini awal banget kan album pertama kan bahasa Inggris gitu. Keputusan itu diambil berdasarkan apa waktu itu? Jadi kita sebenarnya udah nyoba beberapa lagu kita terjemahin ke bahasa Indonesia. Ada. Berapa kali. What If kalau nggak salah. Cobain, terjemahin. Tapi kita mengambil satu kesimpulan bahwa sebenarnya bahasa itu dalam sebuah karya itu kayak media. Jadi kayak kamu mau bikin lukisan nih, mau pakai cat air, cat plakat, cat minyak gitu. Nah bahasa tuh seperti itu. Bagaimana bisa membuat karyanya jadi sempurna kalau si medianya ini tepat. Gitu. Tergantung temanya, apanya. Jadi akhirnya kita mengambil satu kesimpulan bahwa pas dicobain bahasa Inggris paling pas. Ya udah. Akhirnya begitu deh. Iya. Tapi emang klop sih, semua tuh klop. Sound flute-nya Arina, sound gitarnya Riko, semua itu mendukung gitu, dengan juga beatnya, bahasa liriknya itu kayak enak banget gitu klop ya. Oke, berarti pertama kali rilis lagu bahasa Indonesia itu yang soundtrack itu bukan? Ya, 2005 waktu untuk Rena kita akhirnya ditantang untuk bikin lagu bahasa Indonesia. Itu pertama kali tuh yang merilis? Iya, pertama kali. Tapi ya itu bentuknya bukan full album ya, hanya 2 lagu dalam album itu. Untuk Rena tuh kita bikin hanya 1 dan Sebelum Kau Tidur. Untuk yang full album yang baru terjadi 2018 sebenarnya, yang bahasa Indonesia semua. Itu ada satu lagu dari yang untuk Rena itu yang ada salah satu murid sini selalu nyanyinya itu tuh. Yang mana sih judulnya itu? Hanya satu. Bukan bahasa Inggris, yang bahasa Inggris. If one day you listen. Wah gila, keren banget. Oke, ada masanya Moka itu nggak keluarin apa-apa tuh. Kalau nggak salah pokoknya sebelum 2014 tuh keluar apa? Nah, kita sempat vakum tuh. Pokoknya ya sempat lama tuh. 2011 sampai 2014 kita vakum. Oke, 3 tahun ya kan? Ngapain? Saya sempat akhirnya beneran tinggal di luar negeri. Oh, waktu itu. Iya. Begitu 2011. Iya. Jadinya ya. Itu salah satu penyebabnya vakum waktu itu ya. Sebenarnya ya, Moka bisa lanjut lagi masih misteri sih di tahun itu. Tolong ceritakan, saya ingin mendengarnya. Ya. Jadi setelah kita udah keluarin mini album tuh 2010, jadi kehidupan pribadi saya tiba-tiba menjadi berwarna karena ya salah satu
warga negara Amerika Serikat ada yang mendekati saya ya. Kemudian saya diboyong gitu. Baik. Akhirnya memutuskan untuk tinggal di Amerika dulu sementara karena harus ya regulasi lah ya supaya saya gampang hidup di sana, harus punya green card segala macam dan nggak boleh keluar negeri dulu gitu kan. Ya udah, karena saya sudah mengambil keputusan itu, ya saya sampaikan ke teman-teman bahwa saya harus cabut nih, gimana dong? Teman-teman pada ini dong, pada jangan gitu. Mereka sebenarnya udah siap mental dan udah membaca dari awal yang gitu kan dari awal. Cuman ya mungkin ada pengharapan juga dalam hati mereka, siapa tahu si pasangannya mau tinggal di Indonesia kali ya atau gimana gitu. Namun dulu saya kekeh gitu, mendingan saya harus di luar negeri dulu supaya lebih gampang ke depannya gitu kan. Akhirnya ya sudah, akhirnya saya putuskan harus pindah. Saya sempat menawarkan ke teman-teman juga karena saya nggak mau potong rezeki gitu ya. Saya pengen Moka ini jalan terus karena saya tahu banyak yang menggantungkan penghasilan utamanya dari Moka gitu kan di keluarganya. Jadi ya saya sempat nawarin juga mau audisi ganti penyanyi apa gimana, nggak masalah. Sebenarnya saya diganti nggak apa-apa gitu. Ya, tapi akhirnya sampai pada satu titik di mana semuanya bersepakat bahwa Moka itu harus berempat gitu. Tadinya udah sempat nih. Waktu kita lagi panas gitu, mudahan aja gitu. Wah, sempat yang, anjir, bener gitu, bubar gitu. Sempat diam, tapi berapa detik, enggak. Jangan. Iya. Oke, berarti memang dalam sebuah kehidupan ngeband itu, pasti adalah ya semacam kejadian hidup, baik itu dalam kehidupan pribadi atau gimana, yang menjadi semacam badai gitu ya. Iya, betul. Tapi kemudian, the fact that kalian 2014 mengeluarkan rilis lagi gitu, itu berarti sesuatu yang membuktikan bahwa kalau kita tidak boleh menyerah begitu aja gitu ya, dengan keadaan gitu. Bahkan 2014 abis itu udah terus ada rilisan terus, paling lama setahun 2 tahun paling nggak ada rilisan, abis itu ada rilisan terus gitu ya. Ya ibarat jodoh ya, kalau jodoh pasti balik lagi, tenang aja. Iya. Jadi buat teman-teman nih yang lagi ngeband atau punya project terus kalian ngerasa gila nih ada kejadian dalam hidup gue yang bikin gue stuck, bukan berarti itu selamanya begitu ya. Iya. Berarti mungkin aja itu menjadi suatu fase di mana membuat project kalian atau band kalian itu lebih mungkin upgrade atau lebih dewasa. Tapi untuk Moka sendiri gimana waktu itu? Ketika vakum sekian lama terus kembali berkarya lagi tuh apa yang beda dari Moka gitu? Mungkin kita akhirnya menyadari bahwa rumah kita yang sesungguhnya itu ketika kita kumpul berempat gitu. Ketika di Moka, disitulah rumahnya gitu. Setelah udah perjalanan jauh gitu, makanya album keempat namanya Home kan. Akhirnya kita kembali lagi gitu. Dan kalau misalnya yang punya album fisiknya, itu kalau dilipat bentuknya kayak rumah. Lucu banget. Siapa yang punya album fisiknya? Siapa yang punya album Home. Dan juga harus diingat ya untuk semuanya, bahwa dalam sebuah hubungan itu pasti ada titik-titik kritis ya. Kalau di band biasanya di angka 5, 10, 15. Pokoknya yang per 5 tahun biasanya akan terjadi sesuatu yang mungkin ke arah lebih baik atau ke arah tidak lebih baik. Pokoknya akan terjadi refreshment ya. Tenang saja, itu sudah diatur oleh semesta teman-teman. Benar. Pasti akan ada titik kritis di mana kita harus mempertimbangkan kembali langkah kita ke depan dan segala macam. Gak tahu gimana tuh biasanya suka ada badai aja datang. Iya. Untuk ya bisa memperkuat atau bisa meruntuhkan. Ini pelajaran penting banget ya. Oke, berarti bisa dibilang secara resmi kan Moka secara resmi lahir 99 gitu ya. Artinya udah berapa tahun guys? Udah 25 ya. 20, tahun ini 26 berarti. Tahun ini 26 tahun Moka bersama. Maksudnya kita kalau ngomongin banyak kejadian sekarang gitu, bandnya sudah mungkin berganti-ganti formasi ya kan. Terus nanti personil yang lama menuntut yang sekarang. Ada kasusnya seperti itu ya. Nah dalam perjalanannya Moka pernah gak sih kayak misalkan Arina atau misalkan Riko atau misalkan Toma, kayaknya gue punya proyekan sendiri nih, atau gue mungkin supaya gue nggak jenuh sama Moka, ada nggak sih seperti itu? Sebenarnya seingat saya ya Riko ada proyek lagi kan, proyek yang sangat-sangat mencurigakan itu. Mencurigakan, sangat sus ya. Dulu Toma juga kalau nggak salah ada beberapa proyek sendiri, tapi kalau saya sih nggak tahu, saya memang dasarnya pemalas orangnya. Ada orang-orang yang nawarin saya solo atau apa gitu, saya mah udah sama Moka aja. Saya nyamannya di sini dan saya nggak usah mikirin hal-hal apa ya kayak grand design sesuatu gitu. Karena saya sukanya nyanyi doang sebenarnya gitu ya. Jadi saya mah ingin menikmati hidup aja dan lewat nyanyi disitulah saya mendapatkan kesenangan yang ultimate. Tapi jadi penasaran nih. Proses kreatifnya Moka berempat itu seperti apa sih? Apakah maksudnya gini, apakah kalau Riko itu kontributor chordnya misalnya. Kalau Arina kontributor
melodi atau kontributor lirik. Kalau Tama apa gitu? Apa atau gimana gitu? Tergantung lagunya sih. Tapi memang sebagian besar lagu Rico yang bikin. Okay. Ada sering juga Rico tuh bikin lagu tapi nggak ada liriknya, ada juga. Jadi kayak I Remember tuh dulu kan kita dikasih kurang lebih sinopsis filmnya seperti ini kan untuk catatan akhir sekolah. Terus Rico bilang lagunya gini, I remember la 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 I remember gitu doang. Jadi saya harus ngisi la 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 nya gitu. Kalau saya bikin lagu, saya paling egois biasanya. Maksudnya lirik, chord semua saya harus udah jadi dulu. Kalau saya 70% jadi saya baru kasih. Saya tidak mau bikin semuanya pusing. Jadi tinggal nambahin. Nah, kalau Toma bikin lagunya biasanya dia anaknya spontan banget. Jadi harus ditangkap. Pas lagi momennya pas. Kayak idenya dia suka kebanyakan. Jadi kadang suka kurang terstruktur. Jadi harus dipagerin gitu. Oke. Biasanya saya bantu lirik. Tapi melodinya Toma tuh catchy. Cuman ya gitu harus ditangkap momennya. Tangkap momen. Dan dia buat moles lagu dan ngasih yang lucu-lucu gitu sentuhannya itu bisa Toma. Kalau Indra dia biasanya bikin lagu di My Only One kan. Kalau dia dari ketukan. Karena dia drummer. Secara drummer. Iya, jadi logonya jet 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 jet. Jadi kadang ini apa sih? Iya. Biasanya diterjemahinnya sama Rico. Dia kasih chordnya gini. Oh ya gitu. Prosesnya. Jadi sebenarnya ya gak susah-susah gampang sih ya bikin lagu berempat tuh. Menyatukan 4 kepala kan sulit ya. Jadi kalau itu dia. Tapi kalau mau lebih gampang ya gitu, udah dateng bawa kerangka. Biasanya sih jangan gitu. Dari nol banget. Biar nggak habis waktu sama mikir. Benar, itu tips-tips yang sangat-sangat asik tuh, guys. Kalau menurut gue jadinya ya kalau misalkan kita punya band, kita nulis bareng, usahain masing-masing tuh juga jangan nol-nol lama terus begitu ngumpul. Mungkin susah ketemunya kalau udah ada sesuatu gitu, baru kita bisa saling menembangkan on top of each other gitu ya. Iya, bentuknya lebih jelas gitu nantinya. Oke, keren banget. Oke, sekarang kita kembali ke EP-nya nih. Oke. Di sini ada 3 judul lagu dengan 1 lagu instrumental. Kenapa ada instrumentalnya sih? Buat karaokean. Dan ini juga lagu Just Say Yes ya, by the way. Buat kalian langsung buka Spotify sekarang, atau juga buka di YouTube, karena yang lagu nomor 3 Just Say Yes itu ada video klip, ada MV-nya. Berarti yang di sini yang ada MV-nya ada 2 ya? Ada ya, Be My Bee sama Just Say Yes. Oke, yang menarik di video klip Just Say Yes ini itu menceritakan perjalanan Mocha dari awal ya. Dan itu direpresentasikan dalam animasi yang sangat menarik, dan kelihatan juga kayak perjalanan dari cara berpakaian bahkan yang tadi Arina cerita transformasi pakaian transformasi pakaian juga termasuk. Tolong ceritain dong, ini kayaknya seru banget karena tadi juga sempat Rico tadi bilang ini yang bikin dari komunitas, dari salah satu pendengarnya Mocha. Kok bisa gitu loh, coba ceritain dong prosesnya nih. Jadi Hanifa ini yang bikin, dia tuh nonton acara waktu kita launching Menua Bersama tuh di Bandung. Nah, jadi kan kita melakukan perayaan ulang tahun Mocha ke-25. Kita waktu itu manggung di IVI Bandung. Memang venue-nya tidak terlalu besar, tapi ya benar-benar kita pengen bikin konser yang intimate, yang sangat dekat. Dan disitulah kayaknya dia baru nonton Mocha live kali ya. Ya, benar. Baru pertama kali nonton Mocha live di situ, di IVI itu. Dia soalnya orang Jogja. Jadinya dia tuh datang nonton, dan setelah pulang tuh dia bikin banyak ilustrasi yang ada hubungan dengan Mocha. Terus dia ini kan posting kan, kita lihat, kok bagus banget nih gambarnya. Gitu. Akhirnya kita jadi kerjasama. Lucu banget. Nah, ini juga menggambarkan betapa Mocha sebagai grup itu akrab banget sama komunitas fans. Ya, itu iya, boleh nggak sih ceritain gimana sih konsepnya Mocha menjalin hubungan erat dengan komunitasnya gitu? Mungkin karena kita berangkat dulu dari kota Bandung ya dulu ya, jadi memang sering kadang hangout bareng. Bahkan saya waktu manggung di Bandung ya, kalau dulu tuh di Setiabudi, rumah saya nggak jauh dari situ. Kadang ada yang nganterin saya pulang naik motor, salah satu yang nonton. Sebaik itu. Nebeng sama nonton, astagfirullah. Keren amat ya. Nonton band ya. Terus vokalisnya Ego Nebeng. Ya. Begitu. Jadi memang makanya namanya Mocha Friends Club, karena kita lebih cenderung mau berteman gitu. Jadi jarak fans dan artis kayaknya kalau di Mocha agak samar ya. Iya. Jadi ya karena kita menyenangkan banget. Lebih senang berteman sih sebenarnya daripada harus
membuat image kita di atas dan Jauh mereka gitu. dan karena memang sering komunikasi bareng dan anak-anak pendengar Mocha itu rata-rata menurut saya dan teman-teman punya musikalitas tinggi, ya nggak sih? Nah, Iya. Pasti sih kalau dengerin musik Mocha pasti mereka punya selera musik yang bagus dan juga musikalitas yang tentu senang digelitikin ya. sama musiknya Mocha gitu loh. Jadi kadang memotivasi mereka untuk belajar gitu kan. Seperti tadi Aziz bilang soal chord jazz segala macam. Betul. Sebenarnya mah itu mah mayor 7. Semua aja mayor 7 pukul rata, Pokoknya- kedengarannya kayak jazz. Oke, mayor 7 aja pokoknya. Iya. Iya. Triknya mau kayak padahal kita Triknya kalau Mocha. dibilang musisi jazz juga, aduh, jauh ya skillnya. Oh gitu. Cuma sering Oke. dituduh sebagai band jazz mah kami senang-senang aja ya. Dituduh guys. Dituduh. Oke. Itu juga berarti nyambungnya ke yang sering Mocha adakan itu kelas Mocha ya. Nah itu Apa sih? sebenarnya mereka yang bikin. Oh, jadi kelas Mocha itu diinisiasi oleh komunitas. Oleh dari orang yang dengerin Fans. lagu Mocha dan Oke. mereka pengen ngulik, pengen belajar main alat musik dan menggunakan lagu Mocha sebagai medianya gitu. Akhirnya bikin kelas lah. Mocha tuh itu. Iya, kalau di Bandung dulu memang ada pengajarnya tuh. Memang dia guru musik gitu, Oke. namanya Indra juga. Indra juga. Terus ya gitu dia bikinin sejenis partiturnya lah, pokoknya kotretannya dibagiin. Terus semua boleh main dan bawa instrumennya masing-masing sesuai kemampuan. Oke. Ada yang bisa main pianika, ada recorder, Iya. ada bawa gitar. Kadang nggak bawa alat mau nyanyi doang boleh. Mungkin lebih parah mau tepuk tangan doang juga nggak apa-apa. Pokoknya ngumpul. bawain lagu-lagu Mocha. Gemes banget. Dan dulu berawal dari kota Bandung, akhirnya nyebar nih sekarang di Jakarta yang lagi aktif nih. Gitu suka ngumpul di daerah Menteng tuh di taman. Iya. Mereka ngumpul dan latihan lagu Mocha. Berarti jangan-jangan kita juga bisa menantikan karya-karya yang keluar dari situ ya. Betul. Kayak manggung bareng Mocha juga pernah gitu diajakin. Oh, udah pas ada, Mocha Bang? ini. Ada, pernah manggung. Guys, kalau kalian ingin ngerasain rasanya tergabung dalam sebuah community musik dan pasti kan kebayang saling supportnya ya nggak sih, Iya, sebagai betul. orang yang punya common interest terhadap musik Mocha, terhadap ketertarikan untuk nulis dan bikin lagu secara orisinal, ya kalian mesti join. Masih berlangsung kan? Masih berlangsung. Kadang saya datang juga bantuin untuk ngasih tips-tips. Caranya kalau mau ikutan gimana? Tinggal intip aja di akun media sosialnya Kelas Mocha, tinggal cari, nanti jadwalnya ada, tinggal ikutan doang. Itulah ya. Itu makanya Mocha tuh begitu unik dari awal, ketika berangkatnya aja udah bilang pokoknya bikin yang keren, gue ntar lihat ntar aja gimana, nggak harus viral nggak, pokoknya bikin yang menurut kita bikin kita happy gitu. Udah gitu melihat fans dan komunitasnya juga sebagai ya teman-teman, bahkan bisa vokalisnya nebeng pulang itu kayak pertama kali seumur hidup gitu ya mendengar sebuah konsep seperti itu. Oke. If I'm the petals of a flower, you can settle here for hours. Bandits dressed up black and yellow. Stay with me, then I'll be mellow. You always seem to be busy, but loving you is very easy. Obviously, I have a soft spot for you, 'cause you're as sweet as lollipop. Be my bee. I will always be your Be my bouquet, bee. my sweet little honey Be bunny, my bee. my one and only Be love. my bee. I'll be your forever Be my Betsy. bee. I will always be your Be sweet my pea, bee. my sweet little hubby Be my baby. bee. You're the only one, dear Be my lady. bee. I'll be your forever bestie. Wih, dengerin langsung EP-nya Mocha yang terbaru berjudul Life in Bloom. Let's Go. Look at this stuff. Isn't it neat? Would you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? Look at this trove, treasures untold. How many wonders can one cavern hold? Looking around her, you think, sure, she's got everything. I get gadgets and gizmos aplenty. I get who's it and what's it's galore. You want to get a box? I got 20. But who cares? No big deal. I want more.
wanna be where the people are. I wanna see him dancing, walking around on those, what do you call them? Oh, feet. Flipping your feet, you don't get too far. Legs are required for jumping, dancing, strolling along down the, what's that word again? Street. Up where they walk, up where they run, up where they stay all day in the sun. Wandering free, wish I could be part of that world. Lucu kan mendengar Arina Mocca nyanyi lagu Disney coba. Ayo Disney lirik saya. Kayaknya gue udah ketuaan kayaknya. Luar biasa. Kalau misalkan ada Little Mermaid versi Lombok gitu misalkan. Oh ya bisa. Atau versi Bali gitu ya. Ya Jumbo 2 juga bisa. Jumbo 2 ya. Saya. Langsung Arina Mocca, luar biasa ya. Sekarang aku boleh nggak nih kita masuk ke dunia pervokalan? Oh boleh, mari. Nah, Arina Mocca adalah mungkin satu-satunya vokalis yang juga flutis. Ya. Dan itu sudah dimainkan dari awal banget lagu-lagu Mocca yang kalian dengar main flute. Kalau kalian nggak tahu, itu yang main adalah beliau sendiri. Dan selalu, maksudnya istilahnya bukan sekedar apa ya? Bukan sekedar hobi-hobian, tapi emang benar-benar seorang flutis profesional gitu. Oh enggak, itunya jangan. Edit bagian itu. Kita tuduh dia ya. Jangan. Kita tuduh dia dengan segala hal tuduhan. Oke. Tapi gimana? Maksudnya vokal untuk dari sisi vokal nih. Gimana sih? Apakah Arina dari awal itu sudah mengkonsepkan kayak gue mau membuat sebuah karakter yang seperti demikian atau emang gue begini gitu? Enggak, udah gitu. Awalnya dulu saya sangat terobsesi sama film kartun sebenarnya. Jadi saya suka ngerekamin. Kalau zaman dulu kan susah ya dapat track lagu. Jadi gitu dulu kalau nonton video film kartun gitu, saya nempelin speaker radio di tape gitu, direkam pakai. Jadi saya suka banget kayak dulu Little Mermaid, apa kan lu kan susah tuh. Jadi saya dulu membayangkan bahwa saya tuh kayak karakter film kartun gitu nyanyinya. Jadi nggak tahu kenapa menurut saya suara mereka indah sekali. Dan saya pengen kayak gitu waktu saya kecil ya. Dan setelah udah gede ternyata itu kayaknya membentuk karakter suara saya ya. Iya. Jadi agak susah gede gitu. Kayak stuck aja di situ susah gitu. Oke. Ya tapi ya saya awalnya memang pernah dapat tawaran beberapa kali ya ikutan band ini band itu. Tapi ya gitu tiap mau di audisi tuh suara saya kayak anak-anak gitu ya. Saya pernah audisi disuruh nyanyi lagu Def Leppard. Ya. Nggak pantas. Def Leppard, oke. Nggak cocok. Menarik. Ya gitulah akhirnya mungkin seiring waktu dan akhirnya saya mulai menerima sih akhirnya suara saya ternyata kayak gini gitu. Itu butuh proses agak lama juga sih. Oke, kalau misalkan dari film kartun gitu ya, berarti emang teatrikal sih basically. Iya, tapi saya aktingnya jelek. Gimana dong? Saya seneng nyanyinya doang asli. Oh gitu. Saya pernah waktu itu Mocca pernah kan main film kan bareng Desta tuh, judulnya Oh My God. Kita menjadi kita. Tapi acting saya jelek banget. Padahal menjadi kita. Iya, berlebihan gitu. Saya tapi pasti berlebihan. Pokoknya acting aku jelek. Jadi mungkin saya mengekspresikannya lewat suara aja gitu. Oke. Makanya waktu itu Mocca pernah membawa 2 aktor handal dalam video klipnya. Ada tuh. Pada album Colors ya, kita kan ada singlenya berjudul The Best Thing. Ini aktor utamanya. Saya aktor handal. Ini dia. Yang dipercaya untuk memainkan tokoh itu ya. Iya, dia pakai helm. Pakai helm, nonton video klipnya, ada kalian lihat saya dalam situ bersama 1 orang lagi ya. Itu pengalaman yang luar biasa banget. Itu kayak era-era musik, bergairah banget ya waktu itu ya. Bener-bener, yang satu bikin ini, terus saling supportnya berasa banget gitu, keren banget. Oke, sekarang kita kembali ke vokal ya. Oke. Pernah nggak sih seorang Arina nyanyi lagu, kan kita kalau Mocca udah kita tahu nih kalau kita mau datang ke konser Mocca atau mau
ngeplay lagu-lagunya, kita udah tahu what to expect dari vokalnya Arina. Tapi pernah nggak sih Arina tiba-tiba nyanyi lagu Mahal Ini gitu, atau nyanyi lagu Lyodra gitu? Maksudnya yang style itu gitu pop gitu. Pernah gak sih? Belum. Kira-kira cocok gak sih kalau misalkan? Gak tahu ya, belum pernah nyoba aja sih. Nah itu yang gue selalu bilang inilah karakter sih. Ya, maksudnya kayak penyanyi tuh, gue adalah penganut orang yang gue adalah orang yang menganut, gitu sih bahasanya. Iya. Bahwa penyanyi itu tidak harus bisa semua. Maksudnya bisa tuh dalam artian mau gitu loh. If that makes sense. Kayak misalnya Indra Aziz kayaknya nggak bakal nyaman atau mau kalau misalkan disuruh misalkan nyanyi lagu yang Afgan gitu. Nggak cocok aja, atau nggak bisa aja gitu. Atau misalkan lagu-lagu ya gitulah Kahitna gitu, kayak mencoba juga belum pernah mencoba karena udah merasa cocokan lagu mungkin Jakarta City Blues gitu. Lagu-lagu yang begitu gitu, lagu-lagu saya sendiri gitu. Nah kalau Arina begitu merasanya atau? Kalau saya memegang prinsip bahwa sebenarnya penyanyi itu adalah storyteller. Jadi mungkin karena Mocha storytelling pop ya, jadi kalau menurut saya nyanyi itu sebenarnya cerita gitu. Jadi kadang banyak penyanyi yang terjebak pada ornamen, ya. Misalnya, kata saya orang cerita mah nggak gitu dah. Kalau saya, karena saya merasa ya, saya pengen menyampaikan sesuatu, saya ingin menyampaikan sebuah pesan. Gitu. Tidak usah terlalu bergantung pada mungkin konon disebut skill ya. Tapi menurut saya itu ornamen. Memang itu mempercantik. Cuman kalau kebanyakan pusing juga ya. Kayak misalnya kamu lihat bangunan, kalau misalnya ukirannya sampai 100% kan pusing ya. Ya. Mungkin aksen di beberapa tempat cukup gitu. Justru jadi akan lebih indah kalau semuanya kelihatan seimbang gitu. Gitu. Itulah kenapa kalau dengerin lagu Mocha itu ya bisa masuk gitu. Dan langsung membayangkan ceritanya. Kayak nonton film. Gitu kayak tadi yang gue bilang di awal pas sebelum kita record nih. Kok kalau denger yang contohnya lagu yang di EP aja, yang di EP Live in Bloom ya. Pas denger Just Say Yes, kayak opening anime. Ya kan? Ternyata salah satu lagunya Mocha pernah dibuat versi Japanese-nya dan video klipnya ada animenya. Iya betul. Itu lucu banget sih. Yang mana judulnya tadi apa? Judulnya All the Way. All the Way ya, All the Way. Tapi di Spotify nggak ada. Kalian kalau mau dengerin dan mau lihat visualnya langsung aja All the Way Mocha Japanese version. Iya betul. Soalnya diedarkannya di Jepang doang, bahasa Jepangnya. Maaf ya. Iya itu dia ya. Mocha berarti kan tadi gue udah bilang Mocha juga beredar di beberapa negara ya, banyak negara. Jepang pasti. Iya. Ya kan? Itu berarti ada label yang merepresent Mocha juga di sana ya, di Jepang ya? Iya. Dulu sih, sekarang kayaknya sudah. Oh sekarang ada lagi Deng. Oh ya beda labelnya sekarang. Ya ada. Namanya sekarang Blueberry Records. Dia bantu untuk distribusin album Day by Day. Tapi covernya juga diubah sih oleh mereka. Mungkin disesuaikan dengan pasar Jepang gitu ya. Ya maksudnya Jepang, Thailand, Singapura itu punya komunitas juga, punya fans juga. Kalian ada nggak sih kayak gimana caranya kalian menjaga hubungan dengan fans di luar negeri gitu? Ada nggak? Kalau sekarang sih ada sosial media ya, paling gampang ya. Kalau zaman dulu sih benar-benar email-emailan gitu. Iya. Dan waktu awal Mocha malah kita pernah bikin PO Box loh. Surat-suratan. Beneran fisik surat. Kalau zaman sekarang udah hampir nggak ada kali ya. Itu berarti kalian memanage sendiri ya? Waktu awal ya semuanya ya kita berempat aja. Terus zaman warnet kan dulu susah internet. Kalau sekarang semua orang tinggal pakai jempol bisa saling terhubung gitu. Kalau zaman dulu kan susah sekali ya. Nah sekarang gue pengen masuk ke urusan manajemen ya. Boleh ya? Kalau kita mungkin kita undang salah satu personil dari Mocha lagi. Ada orangnya di sini, Kang Riko, mangga silakan. Halo, saya jadi ikutan nih di sini. Riko Praitno, saudara-saudara. Halo. Selamat datang sebagai seorang gitaris dan juga salah satu seorang founder lah kurang lebih gitu. Ya gimana ya, Mocha itu kayak kalian lah ya gitu ya. Dari awal-awalnya gitu. Nah, kok gue udah banyak dengar cerita Mocha gitu dari awal. Sekarang gue pengen masuk ke manajemen. Gimana sih kalian? Karena Mocha tuh jadinya kan bukan band doang berarti. Kalian adalah sebuah IP, sebuah company gitu. Nah gimana tuh kalian memandangnya? Ya semuanya
berjalan organik lah sebenarnya ya. Kita juga nggak nyangka bisa selama ini karena kan zaman dulu sampai sekarang tuh beda banget semua industri musik juga berubah banget. Jadi ya by doing sih sebenarnya kita dan karena kita masih berusaha bertahan di sirkuit yang ini, mau nggak mau kita harus adapt gitu. Adapt ya. Ya. Nah, itu juga gue tertarik juga tuh ngelihat. Yang tadi kan gue sempat ngomong sama Arina, dulu kalian nggak ada sosial media. Yes. Kalau di bayangan gue gitu, pas mau ke awal-awal keluar, walaupun ada fast forward gitu waktu itu ya. Tapi apakah kalian ada masa-masanya kayak misalkan ngelipet sendiri apa gitu? Oh itu ya ada. Cerita dong gimana tuh? Ntar yang mana nih? Oh, yang lipat-lipat ya, yang jelas kalau misalnya dulu ada surat misalnya buat Mocha itu kan masuk ke PO Box tuh. Jadi harus baca satu-satu, terus saya harus ketik satu-satu balasannya. Ya Allah. Yang ke email juga ada. Jadi kan dulu kita triknya adalah di albumnya Mocha yang pertama kita hanya melampirkan 3 lagu yang pakai lirik gitu. Sisanya enggak. Maksudnya tuh untuk menjalin komunikasi dengan memancing mereka supaya bisa kirim surat ke kita atau berkabar, saya minta sisa lirik lagunya yang lain dong gitu kan. Akhirnya kita membukanya awalnya dari situ. Dan akhirnya ya gitu banyak yang minta lirik, akhirnya jadi ada yang pengen kenalan, ada yang kirim gambar atau apa, jadi pengen komunikasi dengan kita lewat surat gitu. Ya itu satu-satu saya balesin, kirimin stiker satu-satu, dimasukin amplop, kirim. Zaman itu gimana caranya kita bisa attach terus sama mereka karena kita udah sadar diri kita kalah set nih sebenarnya secara modal. Dan waktu Mocha itu bisa dibilang boom banget itu di zaman MTV masuk. Wah itu kita jadi MTV Artist of the Month. Selama yang pertama kali jadi Artist of the Month tuh Mocha. Menurut kalian apa yang membuat Mocha waktu itu menjadi artis turunan pertama kali gitu? Beda dari yang lain kali ya. Itu beda dari yang lain ya. Iya. Ketika semua dagang bakso, kita dagang nasi goreng. Jadi pengen makan kan ngobrolnya. Iya. Berarti dalam membuat keputusan kalian sebagai sebuah company gitu kurang lebih ya. Gimana membuat keputusan ini buat pelajaran buat teman-teman yang punya band, punya satu ini untuk bersama-sama. Gimana sih kalian dalam membuat keputusan? Oke, kita manggung di sini, kita ambil nggak? Kita mau kejar festival yang ini nggak gitu? Oh kalau itu udah biasanya ada rencana setahun sebelumnya. Jadi kita awal tahun kita kayak meeting bareng. Kita mau ngapain aja nih tahun ini gitu. Ntar ditulis tuh. Kita mau ngambil. Inceran kita festivalnya ini. Gimana caranya supaya kita masuk nih. Apa kita punya konsep baru untuk menyesuaikan sama festival. Karena yang menurut kita rasakan itu banyak band-band bertumbangan karena mereka tidak tahu apa yang mereka mau. Jadi yang paling penting tuh kita harus tahu kita maunya apa. Kita maunya apa. Ya. Dari situ baru tuh kegambar. Oh, kayaknya jalannya gini deh. Dari awal kita bikin Mocha juga, saya pengen lagu saya evergreen. Nah, itu udah. Gimana caranya supaya bikin lagu tidak lekang sama zaman? Nah itu tuh gimana tuh caranya? Gokil. Oke. Apa sih maknanya ya buat band Mocha nih menjadi band indie sama mainstream mainstream gitu? Kenapa bertahan di jalur ini gitu? Itu apa ya? Karena kita nyaman sih kerja di ini. Iya, karena kalau zaman dulu ya sesuatu yang disebut band indie dan major. Kalau major tuh cenderung bandnya agak dibentuk oleh labelnya. Jadi mereka mau bikin self image sesuka mereka tuh gak sulit. Karena biasanya ya pemodal pengen sesuatu yang jualan kan. Jadi mau nggak mau yang cepat. Iya, jadi ya gitu. Kadang idealismenya harus dikorbankan gitu. Dulu kita pilih di sini karena kita nyaman, karena kita benar-benar bisa melakukan apa yang kita benar-benar mau. Gitu. Dan dulu nggak ada sosmed, jadi kita sompral banget zaman dulu. Itu dia. Jadi itu dia. Untung belum ada. Jadi dulu kita sering banget ditawarin terus yang siapa yang butuh dia yang datang dong. Iya. Sikap itu punya sikap. Sikap. Iya. Padahal menyesal kayaknya. Iya.
Ya karena kan tadi waktu Arina bilang ada crossroad antara She sama Mocha waktu itu. Siap miskin. Ya. Nah kalau Rico sendiri gitu, dari awal gitu visinya bisa sampai keluar Live in Bloom sampai sekarang 25 tahun gitu. Udah kebayang sepanjang itu nggak sih visinya? Kalau dulu saya punya apa ya, punya gambaran. Saya bilang gini ke anak-anak, apalagi ketika album pertama keluar, kita daripada basah, kita harus bikin gelombang dong gitu. Cuman basah doang, ya ngapain gitu menurut saya. Jadi ya udah kita bikin apa yuk biar gelombangnya makin besar. Dan waktu itu indie Bandung tuh gede banget itu. Iya. Lagi bangkit-bangkitnya banget itu. Jadi kayaknya semua yang keluar dari Bandung tuh dia dibelalap habis oleh industri musik Indonesia kayaknya. Iya ya. Bandung ya. Itu emang unik sih, kita kalau misalkan denger juga banyak musisi-musisi tuh kalau dari Bandung itu kayak punya warna tersendiri gitu ya. Emang juga dari community-nya, dari kultur di sananya gitu ya. Kulturnya yang sangat comfort zone itu. Sangat comfort zone. Iya. Sangat nyaman. Mocha tuh awal-awal kan, kita ngomong sekarang bicara tentang bekerjasama dengan produser ya. Kayak tadi di awal awal Mocha awal-awal maksud gua. Mocha awal-awal bekerjasama dengan produser Ari Renaldi. Gitu, yang mana kalau teman-teman juga tahu pasti sudah sering dengar nama Ari Renaldi juga ya. Ada siapa aja sih? Tulus, Yura gitu. Yusi Lucy. Ya, dia teman SMP saya sebenarnya. Teman SMP-nya ya. Oke. Nah, untuk EP terbaru Live in Bloom ini bekerjasama dengan seorang produser handal juga, yaitu Lava Pratomo gitu. Kita juga bisa banyak, mungkin beberapa teman-teman tahu Danila misalnya, atau banyak banget beberapa rilisan yang juga bersama dengan Lava gitu. Nah, gimana perbedaannya ketika bertemu sama Lava gitu? Sehingga tadi mungkin gue di awal kan bilang, ini EP Live in Bloom kayak ada sound apa gitu yang lain. Secara musik mah Mocha gitu. Tapi gimana sih? Kalau awal-awal kan sama Ari itu kita sama-sama belajar. Waktu itu Ari pertama kali belajar pakai DAW tuh waktu itu. Pakai Cubase. Jadi kita awal banget kita kelinci percobaannya Ari itu percobaannya ya, siap. Bahkan kita sempat rekaman sebelum album keluar, kita sempat rekaman di Aru, ada 4 lagu atau 5 lagu yang masih nggak pakai metronom itu, karena ini gimana cara nyeting metronom itu tuh Ari waktu itu masih belum tahu. Terus dan karena tumbuh bareng, jadi kita saling tambal aja. Karena kita rekaman album kedua di Aru. Album pertama juga ada beberapa yang di Aru. Terus kita deket banget sama keluarganya. Bahkan adiknya Ari Renaldi yang autis itu ngisi di lagu Mocha. Jadi ya udah bagian dari keluarga mungkin kalau Ari itu. Nah makin lama kalau udah terlalu di dalam box kan ya udah kita tuh udah kayak nggak tahu bedanya lagi apa sih ya gitu. Karena kan selalu ditanyakan Mocha bikin perubahan apa lagi nih. Kita tuh selalu berusaha berubah, tapi ya keluarnya gitu lagi. Nah buat yang kita sempat nyobain di album 5 kita bareng Mondo Gascaro ya. Tapi waktu itu kita udah setengah jadi. Kita udah ada bassnya, ada drumnya, ada gitarnya. Mondo tinggal finishing waktu itu. Itu pengalaman yang menarik buat kita. Ternyata bisa ya di dapat touch yang lain gitu. Iya. Terus bikin abis itu day by day karena pandemi, ya udah kita aja lah yang ngerjain lagi gitu ya. Akhirnya ada lagi satu EP Funfair, baru si Live in Bloom. Nah untuk Live in Bloom ini sebenarnya 25 tahun inilah penentunya. Kenapa kita bikin sama Lava, kita bilang apa yang belum pernah kita lakukan selama 25 tahun. Diproduserin bener-bener dari from scratch. Kita belum dapat lagunya, gimana caranya kita bikin bareng di studio gitu. Awalnya kita nyobain gitu ya. Terus gimana tuh? Kurang berhasil. Iya. Karena kita udah punya pattern yang berpuluh-puluh tahun gitu kan. Saya biasanya udah bikin chord, udah ada lagu
ya kerangkanya udah ada, jadi gitu kan. ada Arina dilengkapi sama Arina, terus kita masuk studio. Waktu itu nyobain beberapa lagu, ada lagunya Arina nyobain, terus udah selesai, saya bilang, Fa, tapi gue nggak happy sama ini ya. Ini sebenarnya tanpa lu juga gue bisa sih bikin ini, karena kita berempat ini juga produser sebenarnya kan. Iya ya, gimana ya caranya? Terus Indra bilang, kok gimana? Lu kasih vokal doang tanpa chord. Jadi menurut Lava, Mocha tuh kayak gimana? Wah, itu menarik tuh. Ya udah, dikasih aja vokal lain doang. Oke. Jadi semua chord apa-apa itunya Lava yang ngerti. Menarik ya. Wah, Makanya beda lah. Makanya beda. Iya benar-benar. Jadi kalau kata Lava, Mocha tuh kayak gini. Kalian dosa sih kalau belum denger Live in Bloom sekarang ya di Spotify, kalian tuh harus denger karena ini adalah sesuatu yang unik ya, perpaduan yang unik tadi. Gimana kasih vokal tracknya doang nih, terus Lava dimasuk, jadi membuat sebuah blend yang sangat menarik kalau buat gue gitu. Gue kan udah tahu nih, kok kayak gue pernah lihat lo bukan menulis sih, maksudnya melahirkan atau membuat chord iringan sebuah lagu dari nol gitu waktu Solihun ya kan. Kalau kalian tahu kemarin atau pentunjukan Solihun itu ada beberapa saat dia nyanyi, musiknya dibuat oleh Kang Riko ini gitu. Nah, pendekatan lo ketika menulis lagu tuh gimana? Apakah selalu mulai dari melodi dulu kah atau dari chord dulu? Selalu dari lagunya. Biasanya kita udah ada temanya kan. Temanya biasanya kalau gue mulai dari hook, misalnya hooknya ini nih. Nah dari situ kalau kita berdua nih selalu pakai unsur si prosodi itu ya. Iya. Prosodi itu nah? Prosodi ini kayak kamu menyelaraskan kata-kata dengan notasinya. Jadi ya. When I'm feeling down. Karena down ke bawah, jadi nadanya ke bawah gitu. Oh gitu. Iya. Itu akan lebih mudah sih. Kayak try to separate them. Karena kalau coba, makanya enak tuh karena kalau coba harus berkali-kali. Ya gitu. Keren sekali guys ya. Ini harus kalian adopsi nih, prosodi namanya itu. Ya. Ketika kita harus berhenti, ya udah berhenti. Jangan berhenti. Itu kalau buat kita nggak masuk. Makanya kalau lagu-lagu Mocha kayaknya gue pernah denger tapi di mana? Sebenarnya kita tuh melakukan kata-kata gitu, ngasih melodi kalimat gitu sih sebenarnya. Iya. Ini lagi-lagi kembali guys kepada awal bahwa kalian bercerita ya. Intinya itu. Dan semua yang dibuat oleh Mocha, baik itu dari melodi, rhythm, chord, semua itu adalah untuk mensupport ya cerita. Nah itu tuh dari awalnya dari album My Diary, karena album My Diary saya semua yang bikin lagunya. Waktu itu saya sama Marina tuh sangat suka sekali Nika Costa. Nika Costa. Zaman kecil ya. Ya Allah, oke ya. Terus itu tuh kalau saya dengar suaranya Arina tuh emang colornya gitu ya kayak anak kecil. Polos. Ada kepolosan di sana. Aslinya polos nggak sih? Sangat. Ya. Makanya saya bikin lagu What If itu tuh kayak anak kecil kalau lagi nanya, kalau gini gimana? Kalau jadi ada inline semuanya gitu. Semuanya make sense lah semuanya. Terus si album My Diary itu kan sebenarnya satu rangkaian cerita dari pendekat kayak Once Upon a Time itu kayak orang baca buku. Terus halaman pertamanya biasanya itu. Terus Secret Admirer sampai akhirnya putus, Life Keeps on Turning. Terus ada Me and My Boyfriend sama What If Acoustic, itu kayak dia menemukan pendewasaan karena Life Keeps on Turning gitu. Gue terobsesi sama Pink Floyd The Wall gitu. Keren ya. Aduh, ini sampai detik ini buat kalian yang nonton pasti banyak banget yang bisa kalian masukkan ke dalam pemikiran-pemikiran kalian ya. Ini benar-benar nih pelopor dan pendobrak ya, benar-benar ya. Tapi pengen tahu deh, sebagai grup pernah berantem nggak sih? Banget. Misalnya ada gak cerita yang bisa dibagikan nih? Biar tahu aja nih orang-orang nih. Banyak lah, maksudnya ya kayaknya dari aransemen aja misalnya, aduh enggak lagi lo aransemen lu tuh. Dan itu tuh
menurut kita sih sebenarnya sehat ya. Kalau ngomongin dari yang belakang tuh yang nggak sehat sebenarnya. Nah, mending omongin langsung di depan dan dirapiin gitu bersama-sama gitu. Paling yang apa ya, yang selalu kita pegang tuh, kita tuh berempat tuh beda-beda banget ya orang-orangnya. Oke. Cuman kita percaya deh masing-masing tuh pengen si mokanya tetap bagus gitu. Jadi walaupun mungkin cara dia aneh, tapi pasti niatnya sih bagus sih. Menurut kita sih gitu ya. Selama positive thinking itu insya Allah sih baik-baik aja ya. Itu yang harus kita pegang banget ya guys. Kalau kita punya grup, dan gimana cara bisa sampai sekarang Mocha masih terus berdiri tegak mengibarkan benderanya gitu dengan EP terbarunya Life in Bloom. Wajib dengerin sekarang juga. Sama hitung-hitungan dari awal. Hitung-hitungan dari awal ya. Bener itu. Kalau misalnya udah di kemudian hari mah udah beda lagi pasti. Benar sekali. Benar sekali ya. Ketika kita mulai nih pasti gitu. Ngapain lah, kan kita bareng-bareng. Biasanya gitu tuh. Betul. Biasanya gitu tuh. Jangan. Dari awal. Arina yang bikin dulu. Iya. Hitung-hitungannya. Sampai koma berapa persen itu tuh ada tuh hitungannya. Ya buat share lagu terutama ya supaya dari awal nggak ada sengketa di kemudian hari. Jadi mendingan ditegaskan sejak pertama. Itulah ya. Kejadian-kejadian terjadi saat ini bisa dihindari dengan adanya komunikasi dari awal. Bahkan kalau akan lebih baik sih sebenarnya ketika bikin lagu nih, ketahuan nih, lu berapa persen di situ ditulis itu kayak ada momnya gitulah. Iya. Kalian nggak tabu tuh ngomongin sama temen. Kita kan teman, masa lo hitung-hitungan sama gue gitu. Kalau berantem gara-gara duit mah jadi jelek banget. Jadi malah lebih jelek. Karena kan kita udah family ya. Kalau misalnya urusan uang kita jadi hancur tuh, wah nggak enak sih kalau kata gue. Gitu sih. Keren banget. Berarti kalian sesama personel juga udah kayak keluarga kali ya. Gue ngebayanginnya. Begitupun juga sama komunitas, sama fans juga. Udah banyak yang mungkin dianggap kayak family jadinya ya. Karena sering kumpul bareng. Ini bener harus kalian contoh ya guys ya. Community, connection, storytelling, itu semua ada di Mocha gitu loh. Dan itulah yang bikin Mocha sampai sekarang pendobrak dan juga masih menggelegar. Life in Bloom. Oke, apa nih yang mau kalian sampaikan, yang belum tersampaikan dari obrolan kita ini untuk para fans dan juga untuk para teman-teman yang tadi udah dengerin kita pengen semangat juga bikin sesuatu seperti Mocha gitu. Ada yang belum tersampaikan, ingin kalian bagikan mungkin? Apa ya? Sekarang ini jujur sirkuitnya jauh lebih susah daripada kita sebenarnya. Bagi-bagi kuenya tuh lebih kecil gitu. Kalau dulu kan siapa yang punya kesempatan perform, ya udah dia bisa lebih dapat banyak attention lah. Kalau sekarang kan bubble-bubble-nya terlalu banyak tuh. Bisa jadi lu terkenal ya di bubble lu, nggak cross itulah, nggak cross. Jadi emang pertama harus tahu apa yang lu mau. Jadi gue tuh pengen gini. Nah, dari situ baru ada turunannya. Nah, si turunannya itu yang harus lu mampu nggak sih sebenarnya untuk melakukan hal ini gitu. Dan kalau kita old school juga ya. Kalau menurut kita sih semuanya bersumber dari lagu yang bagus sih. Kalau buat kita. Iya. Ya, kalau saya mungkin kasih tipsnya soal vokal kali ya. Yes, let's go. Soalnya gini, karena saya memang penyanyi, mau nggak mau harus memelihara instrumen yang saya miliki ini karena ini langsung nyambung ya ke tubuh kita ya. Jadi ini instrumen yang paling tidak terduga nih kerusakannya atau apanya. Kalau alat tinggal ganti, tinggal beli baru bisa. Tapi suara paling susah dijaga. Jadi sebenarnya saya baru benar-benar les vokal yang benar tuh di usia 39 loh. Yang kemarin itu masterclass itu pertama kali saya ikut latihan nyanyi yang benar. Dan nggak tanggung-tanggung langsung sama gurunya Michael Jackson, gurunya Stevie Wonder ya. Gila itu benar-benar masterclass yang mengubah hidupku tuh itu. Jadi coachnya waktu itu adalah Cedric sama istrinya Margareta Svensson. Jadi duo suami istri ini akhirnya membantu banyak sekali penyanyi Indonesia juga karena teman-teman sekelas
waktu itu kaliber kelas kakap semua ya. Gila. Perlu disebutkan atau nanti Iya, ya. nanti kita kasih lihat foto-fotonya deh, Oke. biar kamu lihat sendiri. Jadi bagaimana kalau misalnya kamu mau berkarir sampai panjang, itu kamu harus menjaga instrumen ini dengan baik. Terus karena saya ikut kursus itu akhirnya saya tahu teknik yang bisa membuat suara itu apa ya? Pita suara tidak cedera itu ada caranya gitu. Karena kalau saya lihat sekilas ya penyanyi Indonesia ada beberapa yang tekniknya kayak berbahaya. Berbahaya sangat. Ya. Dengar Ya. gitu ya. Benar sekali. Ya, karena kadang kalau masih muda mah nggak kerasa dah, terus aja dilakukan seperti itu bertahun-tahun. Kalau kebiasaan itu udah nempel, ngebalikinnya susah. Ya Benar gitu. banget. Jadi misalnya dari awal tuh harus benar-benar dipelihara gitu. Dan sebenarnya dulu saya punya trik sih di awal-awal Moka tuh. Jadi dulu laringsku selalu naik. Jadi kalau misalnya bikin list Moka, misalnya 15 lagu. Lagu awal sampai lagu akhir nada dasarnya diatur. Yang rendah duluan, yang teriak paling akhir supaya nggak ketahuan. Sebenarnya setelah saya turun panggung, suara saya, "Hei, mau kemana?" Oh gitu. Gak bisa ngomong normal karena laringsnya naik ke sini. Itu. Dan akhirnya lewat masterclass tadi saya diajarkan bagaimana menjaga larynx itu tetap netral selalu. Ya. Resting position. Itu susah ya. Susah ya, banget. Betul. Dan juga cara bernafas gitu. Itu kan trik yang nomor 1 ya sebenarnya. Karena kita memanfaatkan vakum udara yang dalam perut, bukan narik. Jadi nyanyi tuh nggak gitu. Sebenarnya yang paling aman gitu ya. Nanti kayaknya Indra yang bakal jelasin. Kok lempar ke sini lagi memperhatikan. Gua saksi hidup bahwa itu benar-benar ngaruh. Waktu Arina bilang kan, gue mau les vokal. Hah, lu les vokal apa lagi sih? Menurut kita yang cowok-cowok nih, lu mah udah nggak pernah fales lah, ngapain lagi gitu. Ternyata itu beda banget sih. Jadi buat yang kalian yang mau belajar nyanyi, beneran harus ke ahlinya deh. Itu beneran beda. Pendekatannya beda, terus mindsetnya jadi beda, PD-nya beda. Waktu itu saya tuh karena saya instrumennya gitar ya. Waktu itu saya sebelum Arina ke les vokal itu saya pakai pick up yang adalah buat gitar tuh humbucker gitu. Karena waktu nyobain awal-awal saya pakai single coil, suara saya nge-slice suaranya Arina karena suara Arina tuh dulu tipis. Bahkan sering dikomplain sama orang monitor. Gitu. Jadi karena feedback terus kan. Suaranya kecil, powernya kecil, feedback gitu. Terus waktu selesai dari Bali, kita rekaman album 5 kalau nggak salah tuh. Suara gitar saya hilang dimakan sama vokalnya. Jadi kayak harus cari EQ yang baru karena kan memang biar tetap mocha flavor cuman nggak loncat gitu lah. Begitu sih. Itu penting aja itu, ya. Dan saya menyaksikan sendiri sebelum naik panggung Arina tuh vocalizing. Ya sekarang aku jadi rajin. Itu menurut saya salah satu hal terpenting untuk para vokalis untuk apa ya, sereligius itu gitu. Karena ketika nggak bisa nyanyi mah lu nangis. Udah nonton yang Celine Dion belum? Iya. Waduh, itu sedih banget itu. Sih. Lu tidak bisa melakukan hal yang lu sangat cintai. Wah, cerita sedih banget sih. Oh, dan satu lagi pernah. Kita pernah manggung. Arina suaranya nggak ada. Waktu itu suaranya kalau ngomong kayak kelelawar. Serius? Sampai kayak gitu? Iya, gitu. Iya, betul. Wah, gimana ya? Tapi karena udah ikutan itu, pas lagi nyanyi bisa. Tapi pas lagi ngomong di panggung, cowok-cowok yang ngomong. Terus nyanyi Arina lagi. Kalau dengan teknik yang benar itu bisa ternyata. Gue juga baru tahu gitu. Ternyata bisa ya gitu ya. Itulah guys, pentingnya kalian untuk ngelatih suara kalian dan ngejaga suara kalian kalau kalian pengen punya karir yang panjang. Tuh. Seperti orang-orang ini, makhluk-makhluk di samping saya ini yang sangat keren sekali ya. 25 tahun, 26 tahun dengan EP terbarunya Live in Bloom yang sangat keren banget. Oke, kayaknya ada satu hal nih yang pengen disampaikan. Banyak banget pertanyaan mengenai udah 25 tahun, bosen gak sih nyanyiin lagu yang itu-itu terus, kan? Sejak saya ikut si masterclass itu, saya kira menemukan bahwa main
bahwa nyanyi itu sama kayak main game, karena saya sangat cinta main game dan saya sangat cinta nyanyi. Jadi sekarang tiap kali nyanyi, saya selalu kayak bikin permainan gitu. Hari ini gue lolos semua gak ya notnya. Oh. Jadi aku tidak pernah bosan lagi nyanyi, karena gitu. Bisa 100% nggak? Bisa 100% nggak? Oh gitu, jadi menggamifikasi Iya. nyanyi. Betul. Menarik ini jadinya- konsepnya. Iya, jadi nggak pernah bosan. Karena Oke, hari ini oke. belum tentu sama dengan besok gitu kan. Kondisi kita kayak apa, venue-nya kayak apa gitu. Pasti hasilnya akan berbeda. Jadi nyanyi tidak akan pernah membosankan. Gokil. Oke. Ini bakal gue pakai sih dalam mengajar sehari-hari. Gamifikasi nyanyi, gokil. Oke. Kita bakal bakal dengerin lagu apa nih? Jadi saya lagu Mocha yang bisa pakai piano cuma 2. Ini salah satunya. Oke, baik. I remember the way you glanced at me as I remember. I remember when we caught a shooting star, yes, I remember. I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I. I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. Do you remember when we were dancing in the rain in that December? I remember when my father thought you were a burglar. I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I. I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Yes, I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I. I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. I remember the way you read your books, yes, I remember. The way you tied your shoes, yes, I remember. The cake you loved the most, yes, I remember. The way you drink your coffee, I remember. The way you glanced at me, yes, I remember. When we caught a shooting star, yes, I remember. When we were dancing in the rain in that December. And the way you smiled at me, yes, I remember. Dapat 5 nilainya, dapat 5. Kurang. Aduh, makasih banyak. Udah, terima kasih. Sharing. Terima kasih banyak. Semoga Menginspirasi pisan. semoga berguna ya. Sangat berguna ya buat kalian semua. Pastinya udah makin terbakar juga semangatnya untuk berkarya dan nulis lagu original juga. Original atau orisinil ya. Baik secara solo maupun secara band, nih banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Dan juga ya itu tadi ya semangatnya ya. Dengerin Live in Bloom sekarang di Spotify, lihat video klipnya di MyBe dan Jangan lupa Jasa ke Yes. Indra Aziz. Ya. Beneran, les vokal beneran deh. Ya. Punya kaki Yes. yang panjang, datanglah ke Indra Aziz. datang ke Indra Aziz Vokal Studio. Kita ngomong bebaskan suaramu sama-sama yuk. Oke. Oke. Oke, 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Bye.